Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Ma'abadu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita dimampukan oleh Allah dapat bermajelis ilmu sebagaimana yang kita rencanakan ya, dengan berbagai kendala mungkin ya. Jadi tidak bisa mengikuti karena urusannya password ya, meminta password dari maghrib tapi nunggu gangguannya menjelang isya baru bisa diaktifkan, pas azan selesai. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabiin, tabiin dan kita semuanya yang istiqomah mengikuti jalan beliau wilayah kiamat. Materi presentasi Abi Riki, problematika pai di keluarga. Ada sekolahnya menjadi ayah terbaik, ibu solehah, ada? Enggak ada. Tetapi harus dijalani, ya kan? Harus dilaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang ayah yang baik atau ayah yang bertanggung jawab atau bapak yang benar menurut ketetapan syariat. Jadi konsep ayah dalam Islam kemudian diturunkan Rasul sebagai contohnya, sosok panutannya, modelnya. Kemudian ibu ya, istri-istri Rasul bisa menjadi contohnya sebagai al-madrasah, sekolahnya, dan banyak ditetapkan kepala sekolah atau mudirnya itu bapaknya. Ya, sampai hari ini semua ya sering saya sampaikan berupaya mewujudkan, berupaya meniru, ya kan, profil ideal keluarga Rasul kan begitu. Tentu dalam proses meniru ini sekuat-kuatnya, semaksimal-maksimalnya masing-masing dari kita maknanya kalau sudah menikah, sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu. Seberapa dia mampu mewujudkan ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Hubungannya harus sinergi antara peran ayah. Kalau dalam Islam kewajiban suami, haknya istri, ya kan? Haknya suami, kewajiban istri. Turun menjadi kewajiban ayah, hak anak, kan gitu. Turun kewajibannya ibu menjadi hak anak. Karena anak-anak ini kita umpamakan masih belum dewasa gitu. Jadi banyak hak-hak yang harus diberikan daripada anak itu melaksanakan kewajiban ya. Umpamanya Islam membatasi 15 tahun baligh. Katakanlah 15 tahun itu Mbak Mutia proses untuk, kalau orang Jawa disapih ya, disuruh mandiri. Bisa nggak begitu? Emang umur berapa Brisdo? 14,5 ya. Jadi masih dikirimin uang gitu. 14 tahun setengah Brisdo. Belum 15 ya. Umurnya belum 15 tahun. Lah iya 21 tapi kirimannya masih seperti 15. Coba Abi Febri, antum memahami Islam memerintahkan anak laki-laki dinafkahi wajibnya sampai berapa? 15 tahun balik gitu. Katakanlah balik 15 tahun lah. Bisa jadi 13 kayak Lutfi ini sudah tahu ya. Siapa yang lebih cantik antara Mbak Ana sama Mbak siapa gitu kan gitu.
Nah, senyum lu sembuh. Berarti kan dia belum 15 tapi sudah balik begitu. Pertanyaannya, ya anak sendiri 15 tahun nanti bisa nggak berhenti minta nafkah dari orang tuanya, dari saya bapaknya? Kan bagaimana cara mempersiapkannya, Habib Febri? Satu pembahasan itu maka perlu pendidikan kedewasaan. Nah ini, bagaimana dewasa plus mandiri, bertanggung jawab, balik sampai. Maka kalau antum pahami maksud saya apa, pamer anak bukan, sebetulnya pendidikan kita terlalu mengkanak-kanakkan. Sehingga orang sudah kuliah pun pening loh. Saya itu kuliah berangkat aja dari kampung berangkat aja dari kampung tuh udah gagah aja berangkat, lulus SMK itu berangkat giliran keponak apa ini sepupu mau kuliah ributnya nggak karuan, nelpon jemput di sini ya, dulu belum ada travel di Raja Basa susul, nanti bingung kesasar mau daftar di Unila, mau daftar sini ya kita beres dong. Perasaan dulu mbak saya berangkat aja. Giliran saya sudah tinggal di Bandar Lampung nih, kok banyak amat anak paman ini, anak paman itu, adikmu dibantu gitu, nggak mandiri begitu. Ini sebagai contoh pengalaman yang bahwa dalam konteks itu pun pendidikan belum berhasil memandirikan. Pendidikan di keluarga ini pasti ya, atau di sekolah ngajari field trip, ya. Berani nggak dia sendiri begitu? Bagaimana di pelabuhan, bagaimana di terminal gitu loh. Pendidikan apa namanya itu? Empirisme, ya mengalami gitu. Jangan mau muter gitu ya, ya. Kerjain repan sampai Al-Huda, Tirtayasa, Nusantara, padahal bus bola singkep langsung Tirtayasa gitu. Bayangin tuh Abirisus dikerjain namanya repan tuh sampai mau ke rumah Sopi di Nusantara tuh sampai ke Al-Huda, sampai Tirtayasa lampu merah, depan Surya Fitrinam sana, semik baru ke kanan perumahan Nusantara. Ini memang bukan tukang Maxim, bukan ojol sih, tapi nggak gitu-gitu juga gitu kan. Bayangin aku digini sana muter. Memang anaknya nakal, pengen lama, pengen jalan-jalan. Dia tahu juga jalan yang repan itu tahu jalan yang ini. Dia sering sama Biadi itu. Jadi maka potret keluarga yang ideal sangat sulit kita jumpai hari ini. Tantangannya yang sangat banyak. Ku anfusakum wa ahlikum naro adibuhum wa alimuhum. Ya. Ajarkan adab dulu, baru ilmu. Itu adab terhadap umur saya sulit sekali. Umur yang sekian tahun, 10 tahun itu harus bisa apa? Fase itu. Maka problematika di keluarga ini akan melahirkan problematika di masyarakat, langsung juga akan melahirkan problematika di sekolah. Anak-anak Abi Aziz, anak-anak yang broken, dia kan keluarga berusak, artinya cekcok terus berpengaruh nggak sama anaknya di sekolah? Yo nemen. Ya pasti tidak mungkin tidak pasti ya. Mbak Alif ngerasain nggak, Mbak Mutia, anak-anak TK? Mbak Mutia ngerasain nggak itu? Ngerasain ya, anak ini ibunya model begini, bapaknya ada yang nggak ada, ya sudah sebelah aja ya. Maka metodenya bagaimana kan pertanyaannya? Metode terbaik itu sebenarnya tergantung kepada situasi dan kondisi, tidak bisa menyesuaikan 7
tujuan. Ini siapa yang buat RPS apa RPP? Metodenya apa? Ya, tujuan pembelajarannya apa? Gitu. Tujuan yang ingin dicapai anak 5 tahun bisa apa? Harus diperinci, breakdown begitu. Tujuan anak lulus TK mampu apa? Lulus SD mampu apa? Kalau orang tua di rumah mengikuti fase-fase pemerintah balita, setelah balita usia sekolah 2 tahun, TKA, TKB, usia SD 7 tahun sampai 13 tahun. Sebenarnya dalam diskusi itu Ustaz Adian juga menulis juga SD kita ini terlalu lama. Gitu. Harusnya cukup 4 tahun. SMP 2 tahun. SMA 2 tahun. Jadi berapa itu? 4 tambah 5. 4 ya. 8. Kalau Imam Syafi'i 7 tahun hafiz Quran, ada sekolahnya kapan? Dia pasti di bawah itu kan logikanya sebelum 7 tahun belajarnya. Maka kalau dikurangi setelah jenjangnya itu lama belajarnya, berarti kalau setarnya tetap umpamanya 7 tambah 4 11, 11 tambah 3 tambah 4 14, 15 tahun balik lulus SMA. Dan di situ sudah banyak yang ngerum, ya kan? Yang belum lama ini saya share itu, ternyata dia usia SMP sudah berzina, kumpul kebo istilahnya, digerebek sama warga di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Jadi syahwatnya sudah bangkit, pikirannya belum dewasa karena pendidikan sejak kecil, psikologi perkembangan tidak diarahkan dewasa, yang ada cuma main. Dewasa itu bisa diperoleh juga menurut para pengelola sekolah tahfiz, pondok pesantren menghafal Quran. Anak-anak yang niat betul dia menghafal, kedewasaannya akan lebih cepat daripada anak-anak yang enggak menghafal. Dewasa itu bagaimana? Tidak mandang usia. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia memanfaatkan waktu, itu dewasa. Gitu loh. Boleh enggak bercanda? Ya boleh. Tapi kalau udah setua 21 masih nonton Shinchan terus, kapan dia mikirin dakwah gitu kan? Itu persoalannya, kapan dia mau mikirin ibunya yang sakit gitu. Ibunya sakit, di rumah sakit, dia sibuk main game. Kan begitu. Kedewasaan untuk boro-boro mandiri ya, ngurus keluarga yang sakit saja nggak peduli, apalagi diharapkan Abi Febri kemandirian itu sulit sekali. Sejak kecil ya harus dilatih. Ya kemarin ada banyak yang positif itu, Kamil itu dengan kemauan sendiri nyuci piring begitu, tidak ada yang mereka. Dasar orangnya kayak gitu. Ya kursi-kursi ini naik disusun sendiri. Untuk pengen nyoba ya. Bagus kalau anak-anak bisa paham tentang kewajibannya sampai seperti itu. Metode terbaik sesuai tujuan, kemudian tujuannya melahirkan orang yang beradab. Pendidikan itu yang paling utama melahirkan orang-orang yang beradab. Ya, muadib, jadi yang paling tepat. Adab ini bukan sopan santun nunduk-nunduk begitu, bukan Nabi Febri. Adab ini luas, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat, martabat dan kedudukannya dalam pandangan Allah. Maka ketika dibilang adab kepada Allah, bertauhid, tidak syirik, bersyukur, bertaubat, iya kan? Banyak menyembah, beribadah. Ketika adab kepada Rasul, bagaimana adab-adabnya? Mengimani, ya, mengamalkan sunnahnya. Adab kepada Al-Quran, adab kepada orang tua, adab kepada guru.
adab bernegara, adab terhadap masjid, lingkungan, Bi. Untung antum nggak di sini lagi. Mungkin kalau ada antum yang nggak begini kan begitu. Nggak tahu bagaimana. Atau antum nggak kuat jadi pindah masjid lain. Dulu agak-agak ya enggak juga lah, kurang kerjaan ya Birisan ya. Masa iya kalau sudah sesuai yang semestinya, seharusnya yang sewajarnya kok ngomel. Ya tinggal di demo aja yang tukang ngomel kan, dilawan aja. Sayanya dilawan kalau ngomel nggak sesuai, kan begitu. Bagaimana hak masjid itu nggak ditunaikan, ya, jamaah harusnya bagaimana? Nah, itu apa ya? Yang umum sih umum gitu. Yang rumahnya nggak di masjid saja pengen ke masjid sholat berjamaah, yang di masjid malah enggak kan? Bagaimana begitu? Anomalinya parah gitu, bertolak belakang. Bagaimana adabnya? Herannya itu kayak gitu tuh ngapain gitu tinggal di masjid gitu? Ya mbok ya tinggal di sekretariat apa atau base camp apa? Ini itu namanya banyak ini persoalan nggak mengerti gitu. Jadi orang itu harus mengerti. Ini adab nih. Bukan hanya pinter, kejarlah pengertian. Banyak orang pinter tapi nggak ngerti. Beda. Yang dikejar tuh pengertian. Ya, bukan sekedar pinter nilainya IPK-nya, woi. Kemelut IPK-nya ya, Bi. 3,7 kayaknya ya. Kita share itu. Iya itu baru-baru ini. Itu sarjana Covid begitu itu. Sarjana Covid ya. Hampir 4 tahun itu kuliahnya Covid. Pas praktek nyata bingung. Yang udah offline mau pindah online ya ngopit sendiri berarti itu. Berarti ngopit sendiri dia. Offline jadi online gitu malah. Orang yang offline aja awirisan ya silahkan diresapi. Seberapa keseriusan dosennya, kedisiplinannya, betul-betul dia mengejar apa dalam mengajar itu. Pangkat apa betul-betul ingin santri, mahasiswa dapat hidayah ya. Ya kalau tugasnya itu bagaimana biar betul-betul berhasil, dipikirkan nanti kalau lulus tantangannya semua apa ini sarjana bertarung kan gitu. Nggak hanya mikirin level UIN, ya seluruh UIN se-Indonesia jadi musuh semua kan. Ketika sudah pembukaan apa itu P3K ya semua sama. Belum yang swasta sama. Gimana itu? Bagaimana lokal berwawasan nasional global kan gitu. Nggak sampai ke sana lebih, yang penting ngajar, udah naik pangkat, lama-lama profesor. Itu yang Menara Gading itu. Nggak bisa kita harapkan, ya itu Buya Hamka banyak kritik itu. Orang-orang diplom kata beliau, tapi tidak ada dampak di masyarakat. Hadirin alhamdulillah, seperti itu Abi Febri tentu tidak bisa sempurna jawabannya. Silakan ditetapkan menanamkan tauhid usia berapa? 0 tahun. Ketika sudah mulai kayak Hisan itu belajar ngomong diajari la ilaha illallah, kalimat thayyibah mulai ya. Itu nanti umur 3 tahun seperti Afdala itu sudah mulai kan. Kamil 4 tahun, Romes ini 5 tahun lebih ya. Maka metodenya kalau mau dikaji metode kan ya banyak ya, tapi yang paling ini Bin, yang paling efektif itu ya dengan keteladanan. Guru itu sebagai model, orang tua itu sebagai contoh. Antum mulutnya meniran itu gimana? Ngomong terus, ngomong aja. Sampai Abi Aziz ngantuk. Ngomong aja. Tapi langsung antum ambil mushaf, pegang mic, nyontoni. Itu sangat bermakna bagi santri atau anak kepada orang tua daripada sekedar ngomong terus. Baik, untuk kajian ini
tambahannya, worldview, pemikiran itu sudah di-share ya. Bagaimana penyakit ini? Apa itu? Sekolahisme, linearisme dan tradisi ilmu. Ya mungkin kita tetap sesuai jadwal Abi Aziz, nggak akan saya labas-labasin. Saya sampai jam berapa? 20 berapa? 20.30. Baik. Ada 9 menit. Bagaimana sekolahisme? Sekolah itu apa? Isme itu apa? Penyakit sekolahisme. Ya. Apa ini? Paham isme itu yang membatasi apa Mbak Osa? Belajar itu kalau sekolah. Pahamnya begitu. Itu isme itu paham, din. Belajar kalau belum lulus, masih sekolah pi. Kalau sudah lulus, paham ini nggak mau belajar. Ini makanya penyakit ya. Itu ya, sekolahisme. Kalau mau dikembangkan lagi linearisme, linear itu satu jalur. Isme paham. Ini hanya mau belajar satu bidang. Padahal kuliah itu bukan juz'iyah, maknanya luas. Aslinya dulu ulama itu ahli bahasa Arab plus ahli sains begitu. Yang dimau itu ulama dan intelektual. Atau ulama tapi juga tidak hanya satu bidang. Menguasai akidah juga menguasai fikih, juga menguasai apa? Hadis, menguasai tafsir. Itu yang dimaksud apa? Linearisme. Jadi orang kita hanya mau belajar satu jalur. Dalam konteks ilmu yang fardu ain Abi Irsan, itu dia dokter bidang kesehatan, ekonom, doktor ekonomi, doktor pertanian, doktor apa lagi? Mentok kan kuliah itu doktor. Doktor semua disiplin ilmu, tapi dia dalam ilmu agama masih seperti anak TK gitu loh. Itu yang dimaksud apa? Linearisme. Dia ahli Mbak Ali, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ilmu fardu ain lah. Karena fardu ain itu ilmu yang wajib. Ini dosa. Ilmu fardu ain itu apa saja, Rick? Ilmu tentang akidah, ilmu tentang syariah atau ibadah yang hukumnya wajib, hukumnya mempelajarinya juga wajib. Baca Quran wajib nggak? Bisa baca Quran wajib, karena sholat wajib, sholat harus baca Quran. Satu lagi yang khas Ica, pensucian jiwa. 3 itu ilmu yang fardu ain. Begitu. Sekurang-kurangnya kalau Abiris jurusan IT SMK-nya wajib ilmu 3 ini juga selevel SMK. Kalau belum sarjana. Yang sarjana siapa ini? Oh enggak jadi, enggak ada. Sarjana bahasa Arab enggak ada. Kalau ada, apakah ilmunya sudah ilmu yang fardu ain sudah selevel dengan ilmu yang dia bidangi atau sarjana bidang itu? Abi sebentar lagi ya. Sebentar lagi munakosa. Iya kan? Jurnalnya oke. Submit. Lalu kemudian sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini sudah bagian bidang agama, tapi belum tentu memahami pensucian jiwa. Kalau dari kurikulumnya nggak ada, paling akhlak tasawuf aja kalau ada. Itu nggak spesifik, nggak cukup. Ya, padahal Rasul diutus untuk wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tapi juga malah pertamanya gimana? Mensucikan jiwa dulu, baru mengajarkan Al-Quran. Nah, mengajarkan Al-Quran itu malah dimanai jurusan tafsir ya. Tapi anaknya sebelumnya wa yuzakihim dulu. Ya. Terus
akidahnya. Kalau mau tafsirkan Quran, akidahnya benar belum, kan banyak yang jadi liberal kan begitu. Memfasarul Quran biraihi, ya kan? Bagaimana siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya semata itu. Walaupun dia benar itu salah, ya kan berat. Berat. Jadi orang yang mempelajari tafsir ya wajiblah dia akidahnya benar dulu. Bahaya, nafsirkannya nanti bahaya. Itu banyak kan diperdebatkan. Bahkan merembet pada persoalan hukum syariah yang sudah disepakati oleh jumhur pun bisa dianggap budaya. Jilbab itu katanya budaya, padahal ahli tafsir. Bisa saja dalam konteks ayat-ayat yang di luar hukum jilbab bagus, tapi giliran ayat jilbab penafsirannya keliru. Coba, itu beratnya kuliah tuh. Kadang satu sisi kita mengambil ilmunya, sisi lain kita memfilter nih. Jangan ini yang liberalnya masuk, gendernya masuk, hingga menuntut hak yang sama, ternyata numbur ayat-ayat syariah yang sudah ditetap hukumnya apa qat'i tetap berat. Padahal Allah. Jadi apa yang harus terbangun tradisi ilmu dalam Islam? Kalau ditanya tradisi ilmu dalam Islam bagaimana ini? Abah Diki. Islam memerintahkan bagaimana? Kalau umumnya itu menuntut ilmu minal mahdi ila lahdi, long life education. Jadi apabila sudah selesai serata, itu kan aturan pemerintah lah, orang kuliah itu kan lulus, ada lulusnya lah S1, ada lulusnya lah S2, S3 gitu, sekolah itu. Tapi bagi dia sebagai orang yang pemikiran ya worldview-nya benar, tidak ada tamat, tidak ada lulus atau berhenti dalam menuntut ilmu. Prof. Renal Kasali ya, itu gimana? Siapa orang yang pintar yang dia terus belajar? Siapa orang bodoh walaupun dia sudah pintar, lulus S1, komlut, berhenti belajar, dia itu akan menjadi orang yang bodoh. Lama-lama bodoh. Baik, ada pertanyaan. Jadi bagaimana ini tradisi ilmu dalam Islam? Coba beri sudah tanya ya, pulang tanya. Ibu senang saya pulang bawa harta yang banyak apa ilmu yang banyak? Ya nggak bisa, harus milih. Dan itu tidak mungkin. Jarang orang itu alim, orang itu kaya raya. Sebab orang yang kaya raya ini akan sibuk pikirkan hartanya, menjaganya, mengembangkannya. Agak sulit. Bahkan kebanyakan sifat orang yang akan alim itu harus zuhud. Dia lebih banyak menekan hawa nafsunya untuk materi, lebih mengutamakan untuk menuntut ilmu. Makanya kalau antum menuntut ilmu terus pulangnya selembar kertasnya nggak bisa untuk ngutang duit itu, misalnya antum merantau nih. Misalnya merantau nih, ya selembar kertas itu yang nggak laku untuk utang duit di bank syariah pun itu. Ya, tapi kalau Abi Irsan bandingkan kawan Abi Irsan yang lulus SMA langsung bekerja, berkarir ya, tahap apalagi pengusaha. Wow, lebaran pulang Abi Irsan lain urus ceritanya, dia bawa Fortuner, Abi Irsan ya motor Supra apa ini? Beat lecet itulah habis kecelakaan. Itu aja motor dari rumah, bukan hasil kerja. Orang tua juga harus adil lah, anaknya diharapkan hartanya banyak. Nah kalau orang tuanya Abi Rizdo seneng anak yang hartanya banyak atau alim tapi miskin, otomatis belum terjamin ekonominya, ya sudah selesai sudah. Keluarga-keluarga yang ada itu, sehingga kena paham apa? Materialisme, hubud dunia. Dia lebih bangga anaknya kemudian kaya daripada anaknya alim. Alim itu malah zaman sekarang dianggap orang gila. Kita lihat sahabat Nabi sekarang ini kita anggap gila. Jabatan nggak mau, gila ini. Iya kan? Uang kayak gini dianggapnya subhat, gila ini nggak pernah punya duit dong. Ini nggak, di sini haram, di sini subhat, di sini haram subhat. Ya kapan mau kaya gitu?
kebanyakan ilmu agamanya malah jadi penakut. Wah, susah hidup ini. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Asuransi takut, ini takut. Wah, jadi orang tua malah jadinya ada yang melarang Habib Aziz, jangan teman-teman anaknya nanti fanatik agama. Baik, sampai di sini materinya. Ada pertanyaan? Pas waktunya 20.30. Itu bisa dibaca dan ditanyakan, Bi. Ya. Jadi kalau orang tua masih senang anaknya hanya kaya, ya udah berhenti aja, nggak usah mengharapkan anaknya menjadi orang yang alim. Orang tuanya angen-angennya, cita-citanya, harapannya, doanya begitu kok. Aslinya pengen anak punya pangkat, pengen anak punya harta yang berlimpah daripada ingin anak yang alim robbani. Walaupun resikonya miskin. Itu 3 bulan nggak kerja di ICA, bawa motor baru 2 beris dulu. Coba masih kerja di ICA, motor bodolnya itu paling 3 bulan nggak kerja di ICA punya motor baru. Coba kalau nggak kerja, kalau masih di ICA, kepajak motornya aja jadi mati pajak, nggak jadi hidup loh. Baik, apa pertanyaannya, Lutfi? Berhenti belajar? Bukan. Jadi kita tanamkan bahwa miskin atau dampak dari fokus kepada ilmu itu hartanya menjadi berkurang, itu lebih baik. Harta itu harus dijaga. Bahkan bersedekah duit dengan sedekah ilmu lebih mulia mana? Sedekah ilmu. Lah bagaimana mau sedekah ilmu kalau nggak alim? Ya kan begitu. Kondisi ideal kalau Kristo mau ya pinter, ya suke, ya loman gitu kan. Ya, tapi itu keadaan yang tidak bisa dibuat pendidikan lulus begitu. Ya, Allah membatasi atau Allah mengatur ya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu diingat-ingat Allah memberikan karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Selesai? Pertanyaannya nggak ada? Abi Febri? Tradisi kita apa? Yang tergambar. Tradisi cari gelar kan? Kampus. Tadi itu sudah ada share-sharean di Ruh. Apa? Betapa banyak apa? Kampus yang nggak bermutu gitu, sarjana yang tidak berkualitas, ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.